Dampak negatif internet bagi anak. Bab 1. Pengenalan masalah. Latar belakang. Internet dapat dibilang merupakan salah satu penemuan terbaik dalam sejarah perkembangan teknologi. Seluruh manusia di belahan bumi manapun dapat saling bersentuhan. Kecanggihan yang ia tawarkan membuatnya dapat diakses segala usia. Sehingga internet juga sering digunakan oleh anak. Dengan kondisi emosi anak yang masih labil, internet memiliki pengaruh yang besar. Perumusan masalah. Bagaimana dampak negatif internet bagi anak? Tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak negatif internet bagi anak. Manfaat memberikan pemahaman akan dampak negatif internet bagi anak. Bab 2. Pembahasan. Pengertian internet. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang saling terhubung secara global, yang memungkinkan pengguna internet saling bertukar informasi atau data melalui jaringan tersebut. Lutfi S.Y. Dampak negatif internet. Internet kini sudah menjadi kebutuhan primer bagi anak. Namun, tidak semua anak dapat memanfaatkan internet sesuai dengan kaidahnya. Oleh karena itu, dampak negatif internet diantaranya yaitu menimbulkan keinginan anak untuk berbuat kekerasan, membuat anak keasikan berselancar di internet hingga lupa waktu, terjadinya kasus bullying dan kecanduan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Hadirnya internet memang sangat membantu kehidupan bermasyarakat. Internet juga membantu anak dalam melakukan aktivitasnya. Tetapi banyak dampak negatif yang ditimbulkan internet. Dampak negatif yang ditimbulkan bukanlah masalah yang sepele. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diperlukan dalam keadaan ini. Orang tua harus selalu mengawasi putra-putrinya dalam menggunakan internet. Saran, gunakan internet sesuai dengan kebutuhan dan jangan terlalu terlena oleh kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lismawati Saifuddin, NPM 205030029, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di awal video, terdapat salah satu contoh karya ilmiah yang berbentuk makalah. Sebelum itu, kita harus paham dulu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Dalam mengkonstruksi sebuah karya ilmiah, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menentukan topik atau masalah yang akan kita angkat. Kedua, membuat kerangka tulisan. Sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan, maka kerangka tulisannya terdapat 3 bagian. Bab ke-1, pengenalan masalah, berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat penulisan. Bab kedua, pembahasan. Di dalamnya terdapat pendapat para ahli dan hasil penelitian lapangan yang sudah kita lakukan. Bab ketiga, penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Dan untuk yang terakhir, mengembangkan kerangka tulisan sesuai dengan data dan teori yang sudah kita persiapkan sebelumnya dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Untuk kaidah kebahasaan karya ilmiah sendiri, yaitu menggunakan kalimat pasif, menggunakan kata ganti, dan menggunakan ragam bahasa bermakna denotatif.
Metode yang cocok dalam pembelajaran ini adalah metode diskusi. Guru dan siswa atau siswa dengan siswa akan mendiskusikan tentang isi, sistematika, dan kaidah kebahasaan pada karya ilmiah. Sedangkan untuk medianya menggunakan media visual dan audio. Anak didik akan menggunakan penglihatan dan pendengarannya ketika mengkonstruksi sebuah karya ilmiah.